warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri, Tiska Septiani Zahra sebagai moderator, dan kelima teman saya yaitu Citra Rahmanir Fauzi, Lulu Ilmaknunah, Muhammad Ilham Mutazam, Najwa Anindi Aristi, dan Rafa Askiatul Aula, yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peranan Kimia dalam Bidang Pertanian dan Pangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyusun tugas makalah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pula kepada Bapak Ahmad Nurholis Majid, MPD, selaku guru mata pelajaran kimia yang telah membimbing kami. Penyusun makalah ini merupakan sebuah tugas mata pelajaran kimia, dan semoga makalah yang berjudul Peranan Ilmu Kimia dalam Bidang Pertanian dan Pangan ini dapat kami susun sesuai dengan harapan. Penyusun makalah ini bertujuan sebagai gambaran bagaimana peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian dan pangan, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutup. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang terdiri dari 3 poin, yaitu ada latar belakang, rumus masalah, dan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Tidak dapat dipungkiri lagi, di era modern ini kita dituntut untuk melakukan suatu kemajuan dan perkembangan, tidak terkecuali untuk pertanian dan pangan. Seiring bertambahnya tahun, manusia mulai berpikir dan menemukan hal-hal yang membantu dalam kegiatan pertanian dan kebutuhan pangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk khalayak. Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sifat dan ciri suatu zat. Lalu, apa hubungannya dengan pertanian? Nah, tanaman dalam berfotosintesis memerlukan unsur-unsur atau mineral yang terkandung dalam tanah. Dan oleh sebab itu, diteliti dan dikembangkan oleh para ahli kimia. Lalu, apa hubungannya dengan tangan? Dalam bidang pangan, manusia seringkali tidak memperdulikan kebersihan dari makanan tersebut, seperti kebiasaan masyarakat menambahkan MSG sebagai penyedap rasa yang memiliki efek berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Untuk poin yang kedua yaitu ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pengertian ilmu kimia, peran kimia dalam bidang pertanian, peran kimia dalam bidang pangan. Untuk poin yang ketiga ada tujuan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu untuk mengetahui apa itu kimia, untuk mengetahui penerapan dan manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian, dan untuk mengetahui penerapan dan manfaat ilmu kimia dalam bidang pangan. Kenalkan, nama saya Rafa Askiatul Aula dari kelas 10 MIPA 7. Saya akan mempresentasikan tentang pembahasan mengenai pengertian ilmu kimia secara umum. Ilmu kimia sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika kita mendengar kata kimia, kita cenderung berpikir tentang bahan kimia yang cenderung kita hindari karena berbahaya dan beracun. Tetapi itu merupakan persepsi yang salah dan menjadi a priori
yaitu tentang asumsi segala sesuatu jika kita sebelum mempelajari tetapi kita sudah mengambil keputusan. Karena yang dimaksud ilmu kimia atau zat kimia tersebut ialah semua zat yang berada di alam semesta, termasuk jagat raya. Ranah atau keluarga. Kimia tergabung dalam ranah ilmu pengetahuan alam, seperti halnya biologi dan fisika. Karena berada pada ranah ilmu pengetahuan alam, maka ilmu kimia bersifat empirik atau ilmu pengetahuan yang sumbernya berasal dari observasi atau pengetahuan yang sudah dikaji lebih lanjut. Asal kata kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia yang berarti perubahan zat atau benda. Oleh karena itu banyak kosakata bahasa Arab yang dipakai dalam kimia seperti alkana, alkuna, alkena, dan lainnya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi yang berasal dari bahasa Yunani. Mengenai definisi umum ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perubahan zat dan energi yang menyertainya. Untuk pengertian secara kompleks, ilmu kimia atau kimia merupakan cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, dan perubahan zat. Karena cenderung ke perubahan zat yang dimaksud adalah perubahan zat yang menghasilkan jenis baru atau menghasilkan zat jenis baru, seperti pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menjadi arang. Kita juga banyak mengetahui tentang perubahan wujud. Perubahan wujud yang kita banyak ketahui seperti mencair, meleleh, menyublim, mengkristal, dan lain-lain itu bukan termasuk perubahan kimia. Dikarenakan yang dimaksud perubahan kimia ialah perubahan yang mengenai energi dan energi yang menyertai tersebut menghasilkan zat baru. Untuk pengertian ilmu kimia sendiri secara umum cukup dari saya. Untuk selanjutnya mengenai peran ilmu kimia dalam bidang pertanian yang akan disampaikan oleh teman saya Citra Rahma. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Rahmanir Fauzi. Saya dari kelas 10-7. Saya dari kelompok 5 Mapel Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kimia dalam bidang pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertanian bisa dilihat pada paragraf 1. Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari pertumbuhan tumbuhan dan pertumbuhan hewan. Pertanian dibagi menjadi dua arti, yaitu ada arti sempit dan arti luas. Pertanian dalam arti sempit biasa dinamakan dengan pertanian rakyat, sedangkan dalam arti luas yaitu mencakup pertanian arti sempit. Yang kedua ada kehutanan, yang ketiga ada peternakan, dan yang terakhir ada perikanan. Peran kimia dalam pertanian dijelaskan pada paragraf kedua, yaitu untuk mengembalikan kesuburan tanah melalui penambahan pupuk, sedangkan hama dapat diatasi dengan penambahan pestisida. Selain bermanfaat untuk bidang pertanian, peran kimia ini maupun bahan kimia ini dapat berbahaya jika digunakan secara berlebihan, yaitu misalnya dapat menghambat proses pertumbuhan tumbuhan. Jadi harus dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Hal yang harus diingat adalah pupuk dan pestisida adalah produk dari ilmu kimia. Pada bidang pertanian, analisis kimia mampu memberikan informasi terkait kandungan tanah dengan kesuburan tanah. Dari data tersebut, para petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat. Selanjutnya ada kekurangan zat. Kekurangan zat yang dibutuhkan tanaman dapat diatasi dengan menggunakan pestisida dan insektisida. Salah satu peran kimia dalam bidang pertanian yaitu meningkatkan produksi melalui pembuatan bibit unggul secara genetika. Jadi peran lain dari bidang pertanian selain untuk
Selain untuk menambahkan kesuburan, selain untuk mengatasi hama, selain untuk menambahkan zat-zat yang dibutuhkan, yaitu bisa meningkatkan hasil produksi melalui pemutaan bibit unggul. Jadi kita bisa meningkatkan produksi dengan membuat bibit unggul sendiri. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang peranan kimia dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan sendiri, kimia berperan sangat kompleks, yaitu memiliki sisi negatif dan juga memiliki sisi positif. Nah, di sini saya akan menerangkan sisi negatifnya. Sebagai contoh pada buah apel. Buah apel yang kita kenal adalah buah yang memiliki vitamin dan juga antioksidan yang sangat tinggi. Tetapi saat kita telaah kembali proses perawatannya, kita tahu bahwa buah apel tersebut banyak terkontaminasi oleh pestisida, dan pestisida itu juga pasti akan menempel pada buah apel tersebut. Dan juga pada saat proses pengawetannya, yang biasanya menggunakan bahan dari lilin. Oleh karena itu, sebagai konsumen, kita perlu melakukan sanitasi terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi apel tersebut. Karena buah apel yang kita kenal, yang kita tahu memiliki vitamin dan juga antioksidan yang tinggi, dapat menjadi toksin jika kita tidak melakukan sanitasi terlebih dahulu, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Contoh yang lain adalah pada saat kita memasak. Tidak jarang kita menggunakan MSG atau monosodium glutamat untuk menambahkan cita rasa agar makanan tersebut menjadi lebih lezat. Tapi jika penggunaannya berlebihan, itu juga akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Contoh yang lainnya adalah pewarna makanan. Banyak orang-orang yang memperdagangkan makanan, menjual belikan makanan dengan tambahan pewarna buatan agar warnanya lebih menarik, agar warnanya lebih cerah, sehingga biasanya anak-anak akan mudah tertarik untuk membelinya. Padahal itu juga dapat berbahaya untuk tubuh kita karena dapat mengganggu metabolisme tubuh kita juga. Selain itu, proses pengolahan untuk mempertahankan gizi terkadang juga kurang diperhatikan. Misalnya saja pada saat kita mengolah sayuran. Biasanya kita akan memotong sayuran tersebut terlebih dahulu, kemudian kita rendam dalam air. Padahal tidak semua sayuran vitaminnya akan bertahan pada saat direndam di air tersebut. Misalnya saja sayuran yang memiliki vitamin B dan C. Jika kita melakukan perendaman yang lama, akibatnya vitamin tersebut akan larut dalam air, sehingga kita pada saat kita memakan sayuran, kita tidak mendapatkan vitamin apa-apa, melainkan kita hanya memakan serat dari sayuran tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknunah, absen 11. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 3, penutupan. 3.1, kesimpulan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembang pula segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang pertanian dan pangan. Saat ini, ilmu kimia telah membantu pertanian maju karena adanya pupuk dan pestisida. Juga dalam bidang pangan, seperti teknik pengawetan makanan, pengasinan, pengalengan, dan lain-lain, yang mencegah makanan menjadi mudah basi. Namun, bahan kimia yang digunakan juga memiliki efek untuk diri sendiri, orang lain, maupun sekitar. 3.2, saran. Sebaiknya kita tidak menggunakan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida secara berlebihan karena dapat berdampak buruk atau bahkan bisa menjadi racun untuk tanaman. Begitu pula dengan pangan, kita tidak boleh menggunakan bahan kimia seperti penyedap rasa atau MSG, pewarna buatan secara berlebihan karena dapat berdampak buruk untuk kesehatan. Kita juga harus teliti dan berhati-hati saat akan membeli suatu produk makanan, terutama produk yang dijual di pinggir jalan. Sebaiknya kita mencari tahu dulu bahan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut, apakah mengandung bahan kimia atau tidak. Terima kasih.